Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana nih kabarnya? Baik semua kan? Alhamdulillah, ibu juga baik-baik saja. Dan semoga kalian juga akan baik-baik untuk seterusnya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Al-Fatihah. Selesai. Nah, untuk pertemuan kali ini, siapa yang tahu kita akan membahas apa? Sampai bab mana? Ayo. Nah, benar sekali. Kita kali ini akan membahas keunggulan lokasi dan kehidupan masyarakat di Indonesia. Yang mana subtema yang akan kita bahas adalah keunggulan iklim di Indonesia. Saya akan menjelaskan yang kita akan bahas itu pengertian dinamika interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Yang mana tujuan pembelajaran kali ini kita akan mendeskripsikan pemanasan global di Indonesia, mendeskripsikan bencana banjir di Indonesia, mendeskripsikan kekeringan di Indonesia, dan mendeskripsikan longsor di Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian pemanasan global. Alhamdulillah, setelah kita baca doa, sekarang ibu akan mengabsen kalian ya sebelum pelajaran dimulai. Iva hadir, Atala ada, Kusana ada, Indina ada, Aim ada, Mer ada, Hanana ada, Amanda ada, Nadia ada, Retno ada, Ida juga ada ya, Dita ada juga. Terus siapa tuh yang biasanya di belakang tuh? Oh, Ali, Mas Ali ada. Odi ada. Mas Zeki ada. Muzaka ada. Dan siapa tuh yang biasanya di depan? Oh, Fikri ya, Mas Fikri ada. Sudah, alhamdulillah masuk semua ya, tidak ada yang izin. Apa ada yang ngasih surat dan belum disampaikan ke ibu? Oh, tidak ada. Kasih ya anak-anak, yuk kita lanjut. Pertama-tama ibu akan menjelaskan tentang pemanasan global. Pengertian pemanasan global hal mendasar yang perlu dipahami oleh masyarakat seperti mana yang sudah dijelaskan pada buku pegangan kalian. Pengertian pemanasan global dapat dipahami sebagai kondisi meningkatnya suhu bumi yang disebabkan oleh berbagai gas karbon pada efek rumah kaca. Senyawa karbon ini tidak lain adalah gas karbon dioksida atau CO2, gas metana CH4, dan gas dinitrogen oksida N2O. Beberapa senyawa karbon tersebut tidak lain dihasilkan oleh beberapa aktivitas manusia, terutama pada munculnya peristiwa revolusi industri, mulai dari aktivitas pabrik, munculnya berbagai moda transportasi, hingga semakin banyaknya aktivitas pertanian dan peternakan yang menggunakan teknologi baru. Dengan begitu, semakin banyaknya gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer dan menimbulkan pemanasan global. Terakhir pada tahun 2005 tercatat
peningkatan suhu bumi sudah mencapai 1 derajat Celcius dibandingkan pada masa industri. Jika kondisi seperti ini tidak akan segera diatasi, maka suhu bumi akan terus meningkat untuk tiap tahun ke depannya. Hal ini pun tentu akan berdampak pada kondisi lingkungan yang semakin rusak dan tidak layak untuk ditempati. Nah, dari penjelasan pengertian pemanasan global tersebut, dapat kita ketahui tentang dampak timbulnya dari kondisi bumi yang semakin panas. Beberapa dampak ini secara tidak langsung akan memberikan pengaruh ke berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Mulai dari naiknya permukaan air laut, terjadinya beberapa peristiwa cuaca ekstrim, hingga meningkatnya suhu dan keasaman air laut. Nah, berikut ini Ibu akan menjelaskan tentang dampak pemanasan global yang perlu diketahui. Nah, dampak yang pertama itu adalah naiknya suhu bumi. Berdasarkan pengamatan pada tahun 2015, dikatakan sebagai mana tahun terpanas dalam sepanjang sejarah. Naiknya gelombang panas bumi ini pun diperkirakan akan terus terjadi di tahun-tahun berikutnya. Bahkan naiknya suhu bumi dapat diprediksikan mencapai angka 54 derajat Celcius. Wow, bisa kalian bayangkan kan bagaimana panasnya suhu bumi. Yang kedua, naiknya permukaan air laut. Selain suhu bumi yang semakin panas, kondisi global warming juga berdampak pada naiknya permukaan air laut. Dalam hal ini, meningkatnya suhu bumi mengakibatkan gletser dan lapisan es di seluruh dunia mencair. Nah, mencairnya gletser dan lapisan es ini tentunya akan meningkatkan volume air laut. Kondisi ini tentunya akan mengancam pulau-pulau yang datarannya rendah serta kota-kota yang berdekatan dengan pesisir pantai. Dampak yang ketiga adalah berpengaruhnya kondisi cuaca yang semakin ekstrim atau tidak terkendali. Berbagai peristiwa akibat cuaca ekstrim pun semakin sering terjadi di sekitar kita, mulai dari kebakaran hutan, kekeringan, hingga banjir yang melanda kota-kota besar di Indonesia. Beberapa kondisi ini pun sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Dampak yang keempat adalah meningkatnya suhu dan keasaman air laut. Dalam hal ini, lautan itu menyerap sebagian besar yang disebabkan panas yang disebabkan oleh karbon dioksida. Hal ini yang mengakibatkan laut itu menjadi lebih hangat dan lebih asam. Suhu dan tingkat keasaman air laut semakin meningkat, tentunya memberikan dampak bagi lingkungan dan biota laut. Mulai dari terumbu karang yang semakin memutih, memicu gelombang dan badai yang lebih kuat, hingga mengancam kehidupan karang serta merusak rantai makanan biota lautan. Dengan begitu, jika kondisi pemanasan global tidak segera ditangani, bisa merusak dan menghancurkan kehidupan manusia dan berbagai makhluk bumi yang lainnya. Nah, setelah Ibu jelaskan tentang pemanasan global tadi, nah sekarang pemanasan global itu juga dapat menyebabkan banjir, terus menyebabkan kekeringan, menyebabkan banyak hal lainnya. Habis ini, setelah ini Ibu akan memberikan kalian sebuah lembaran yang berisikan tentang gambar dan nanti kalian amati ya. Nah, ini ya Ibu bagikan kertas untuk semuanya. Nah, udah selesai. Nah,
kalian sudah lihat pada lembaran kalian masing-masing kan? Gambar yang pertama adalah cerobong asap. Nah, itu nanti kalian amati apa yang menyebabkan pemanasan global dari gambar pertama. Dan gambar kedua itu adalah banjir. Nanti kalian juga bisa mengamati. Kan tadi sudah Ibu jelaskan bahwa pemanasan global juga bisa menyebabkan banjir, kekeringan. Nah, di situ nanti kalian bisa mengamati gambar tersebut. Dan gambar yang ketiga adalah gambar kekeringan. Gambar kekeringan itu nanti kalian cari ya penyebabnya dan kalian amati bagaimananya. Dan gambar yang terakhir adalah gambar longsor. Nah, kalian juga sama cari penyebabnya dan dampak-dampaknya dari tersebut ya, dari gambar-gambar tersebut. Sekarang Ibu beri waktu kalian 5 menit atau kurang lebih 10 menit aja ya, biar banyak waktunya kalian bisa menulis di lembaran tersebut. Tapi sebelumnya Ibu akan bagi dulu deh menjadi beberapa kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 5 orang aja ya. Ayo silahkan berhitung aja dari paling belakang. Nah, sekarang sudah terbentuk kan beberapa kelompoknya. Kelompok pertama itu akan mencari informasi tentang upaya mengatasi pemanasan global. Nah, kelompok kedua itu akan mencari informasi tentang upaya mengatasi permasalahan banjir. Kelompok ketiga mencari informasi tentang usaha mengatasi kekeringan. Kelompok keempat mencari informasi tentang usaha mengatasi bencana longsor. Materi kelompok yang kelima itu nanti kalian mencari informasi tentang dampak-dampak dari semua bencana yang ada di gambar tadi ya. Nah, sekarang mari kita berkumpul ke kelompok masing-masing dan mendiskusikannya. Nanti Ibu akan beri waktu berapa menit ya? 25 menit saja. Untuk ini silahkan kalian mendiskusikan ke kelompok masing-masing. Nah, sekarang untuk hasil resumanya silahkan dilihat kembali. Apabila ada kesalahan atau kekurangan bisa ditambahi. Sekarang hasil resumanya bisa kalian presentasikan ke dalam kelas. Untuk itu perwakilan saya ya, 1 anak saja. Nah, setelah kita mengetahui beberapa presentasi dari beberapa kelompok tadi, semuanya jawaban sudah bagus dan Ibu juga salut dengan wawasan kalian yang sudah mencapai setinggi itu dan kalian udah bagus. Sekarang kita akan memberikan masukan. Saya akan memberikan masukan. Nah, seketika kita sudah tahu bagaimana dampaknya pemanasan global ke lingkungan kita harus menjaga lingkungan. Bagaimana bahwa pemanasan global ini kita tidak semakin tahun tidak semakin parah, dan kita mencegahnya dengan menanam pohon dan merawat lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan biar tidak terjadi banjir, dan menebang pohon dengan secara tebang pilih ya, supaya tidak terjadi penebangan bebas. Nah, selain itu nanti kalian juga akan saya beri PR untuk mengerjakan LKS tentang ABC-an dan isai yang ada di halaman 30 ya. Untuk itu nanti kita akan bahas ke pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ibu.
Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila Ibu masih banyak kurang dan salahnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.